Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi termodinamika. Oke. Nah, eh, mau nggak mau ini harus kita bahas gitu. Memang termodinamika itu menjadi momok ya bagi mahasiswa teknik gitu ya di level apapun gitu. Tapi mau nggak mau ini kita harus bahas karena nanti berbagai proses apa ya berbagai proses dalam industri proses ya itu sedikit banyak melibatkan termodinamika. Kemudian nanti fenomena kebakaran, fenomena ledakan itu juga ada proses fisiknya yang di situ juga melibatkan termodinamika. Jadi mau nggak mau ini harus kita review. Eh, baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari eh, gas ideal, gitu ya. Kita ulangi lagi dari awal. Jadi gas ideal adalah gas yang memenuhi persamaan tingkat keadaan PV sama dengan NR bar kali T. Gitu ya. Jadi sedikit berbeda dengan biasanya, Bapak Ibu sekalian. Di kuliah ini saya menggunakan simbol V besar dicoret gitu ya untuk melambangkan volume. Ini agak repot terus terang karena nanti simbol V itu juga dipakai untuk apa namanya kecepatan. Oke, jadi ini agak anu ya, agak apa namanya agak repot gitu. Nah, kemudian P itu singkatan dari pressure untuk tekanan, N-nya jumlah mol kita sudah bahas minggu lalu, R bar-nya adalah konstanta gas universal. Dinamai universal karena dia sama untuk seluruh jenis gas. Nah, kemudian temperatur, T-nya temperatur dalam skala Kelvin. Oke. Nah, ini adalah definisi persamaan tingkat keadaan gas ideal. Nah, gas-gas yang memenuhi persamaan ini, yaitu di mana hasil kali tekanan dan volume gasnya itu sama dengan jumlah mol kali temperatur kali konstanta gas. Itu dinamakan dengan gas ideal. Nah, kalau kita lihat nanti ini kalau kita ubah nanti akan kita temukan bahwa rasio antara P dengan V dibagi N. Nah, R dan T itu nanti dia sama dengan satu dan ini konstan. Nah, ini ciri penting gas ideal. Oke, nah bentuk lain di dalam keteknikan yang sering kita temui adalah jadi apa namanya bentuk PV sama dengan NRT ini banyak digunakan di kimia dan teknik kimia, disiplin ilmu kimia dan teknik kimia. Nah, kalau di disiplin yang lain, di teknik mesin, begitu, yang sering digunakan itu ada bukan seperti itu bentuknya. Nah, jumlah molnya nanti diuraikan menjadi massa dibagi dengan massa molar atau molecular weight. Nah, kemudian massanya itu dipindahkan ke kiri sehingga muncul di bawah V. Yang kalau kita balik, ini nanti ketemu kita turunkan nanti ini M ketemu M dibagi volume, ini sama dengan massa jenis. Lalu di kanan ini ada R bar dibagi massa molar, nanti kita simbolkan sebagai R tanpa garis atas. Nah, ini dinamakan dengan konstanta gas individual, karena nanti untuk setiap gas, setiap senyawa itu nilainya berbeda tergantung dari molekular weight-nya. Nah, kalau kita sederhanakan seperti nanti kita bisa tulis sebagai P dibagi massa jenis sama dengan konstanta gas individual kali temperatur. Nah, kemudian ada perubahan satuan. Konstanta gas individual nanti satuannya adalah Joule per kilogram Kelvin. Oke, nah ini yang sering kalau di disiplin teknik mesin bentuk ini sering kita gunakan di mekanika fluida, gitu ya. Tapi kalau di termodinamika sendiri di selain kimia itu nanti kita mendefinisikan sebuah
variabel baru namanya volume jenis, atau bahasa Inggrisnya itu nanti spesifik volume. Nah, itu adalah kebalikan dari massa jenis seperluas. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, nah, nanti kita peroleh V kecil sama dengan T. Bentuknya lebih sederhana. Nah, volume jenis satuannya itu kebalikan dari massa jenis. Ini meter kubik per kilogram. Oke. Nah, salah satu sifat menarik dari gas ideal adalah nanti dia juga berlaku untuk tekanan dan volume parsial. Jadi kalau misalkan ya ini N-nya jumlah molnya saya uraikan. Jadi misalkan ini fraksi mol dari misalkan saya punya campuran ya terdiri dari komponen A dan B. Fraksi mol A itu adalah jumlah mol A dibagi dengan jumlah mol total. Oke, jumlah mol total yang saya simbolkan N, maka YA ini sama dengan NA dibagi N, atau N sama dengan NA per YA. Nah, ini bisa saya masukkan balik ke sini, sehingga saya peroleh ini. Nah, PV sama dengan NA per YA bar kali T. Nah, YA-nya saya pindah ke kiri, ya, pindah ke sini. Nah, ketemu seperti ini. Nah, YA kali P ini adalah tekanan parsial komponen A. Kalau YA-nya saya kalikan dengan P, nanti saya ketemu volume parsial komponen A. Oke. Nah, di B-nya nanti juga sama. Oke. Ini juga PB sama dengan tekanan parsial B sama dengan P kali NB R bar kali T. P kali volume parsial B sama dengan NB R bar kali T. Jadi nanti kalau gasnya itu campurannya itu mengikuti gas ideal, maka tekanan parsial atau volume parsialnya bisa kita prediksi menggunakan gas ideal. Menggunakan hukum gas ideal atau persamaan tingkat keadaan gas ideal. Oke, nah gas ideal itu memiliki faktor kompresibilitas yang konstan sama dengan satu. Jadi rasio ini konstan ya. Baik Ibu sekalian, tadi sudah sempat saya singgung. Nah, nanti pada campuran gas ideal, misalkan terdiri dari satu campuran terdiri dari komponen A, B, C, dan seterusnya, nanti maka eh, tekanan parsial A tambah tekanan parsial B dan seterusnya itu nanti sama dengan tekanan total campurannya. Kemudian volume parsialnya juga sama, penjumlahan volume parsial nanti sama dengan volume total campuran. Oke. Nah, sayangnya keberlakuan hukum gas ideal itu terbatas. Ada kondisi-kondisi di mana faktor kompresibilitas itu tidak sama dengan satu. Oke. Nah, kondisi gas yang masuk dalam kondisi seperti ini itu kita namakan dengan gas nyata atau real gas. Oke. Nah, basically untuk gas nyata itu kita gunakan persamaan yang gas ideal yang kita koreksi dengan nilai Z. Kita kalikan dengan Z. Nah, Z-nya itu sebenarnya kalau kita tinjau secara mikroskopik, dia merupakan fungsi dari gaya antar molekul dan tekanan. Jadi ini yang bisa menyebabkan penyimpangan dari gas ideal. Jadi kalau molekulnya itu polar, dia saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, dan tekanannya tinggi, nanti signifikan penyimpangannya dari gas ideal. Nah, akhirnya Z-nya ini bisa kita nyatakan dalam ekspansi virial. Ekspansi virial itu bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Z sama dengan satu. Nah, kalau di satu berarti ini gas ideal. Ditambah B kali P, C kali P kuadrat, D kali P pangkat 3, dan seterusnya. E kali P pangkat 4, dan seterusnya. Nah, B, C, D, dan seterusnya ini dinamakan sebagai koefisien virial. Oke. Nah, pada tekanan rendah dan gaya antar molekul tidak signifikan, ini nanti nilainya kecil sehingga Z-nya mendekati satu dan perilaku gasnya akan mendekati gas ideal. Oke. Nah, kemudian ada namanya corresponding state principle atau prinsip tingkat keadaan berkaitan.
Nah, kenyataannya menentukan koefisien virialnya, ini B, C, D, dan seterusnya itu tidak mudah. Nah, jadi agar kita tidak harus mencari untuk semua zat, maka orang mengembangkan yang namanya prinsip tingkat keadaan berkaitan, corresponding state principle. Apa yang dinyatakan oleh, diklaim oleh corresponding state principle, bahwa semua gas ketika dibandingkan pada reduce temperatur dan reduce pressure yang sama, nah, mereka memiliki compressibility factor yang kurang lebih juga sama. Nah, jadi memiliki kompresi. Dan penyimpangan dari gas idealnya juga kurang lebih sama. Oke, di sini nanti ada dua variabel baru namanya reduce temperatur dan reduce pressure. Apa ini? Rasio antara temperatur dengan critical temperatur pada skala Kelvin. Kemudian reduce pressure itu rasio antara tekanan dengan tekanan kritis pada satuan yang sama. Ya, nanti juga ada reduce volume, yaitu rasio antara molar volume dengan critical molar volumenya. Jadi atau rasio antara volume spesifik dengan volume spesifik kritis. Nah, itu juga boleh. Nah, oke, nah, ini juga bisa kita definisikan seperti ini. Oke, nah kalau kemudian kita plot temperatur, reduce temperatur dan reduce pressure terhadap faktor kompresibilitas, nanti kita akan dapat kurva seperti ini, Bapak Ibu. Kurang lebih kurvanya bentuknya seperti ini ya. Di eh, pada temperatur rendah dia berada di sekitar, sorry, pada tekanan rendah dia berada di sekitar satu. Nah, kalau apa namanya eh, pada reduce temperatur satu atau tekanannya sama dengan tekanan kritis, kurvanya seperti ini. Jadi dengan naiknya temperatur dia akan mengalami penyimpangan, naiknya pressure dia mengalami penyimpangan. Nah, semakin tinggi reduce temperaturnya, ini penyimpangannya menjadi semakin kecil. Kalau kita lihat yang TR2 di antara 0,9 sampai sampai 1 faktor kompresibilitas. Oke. Nah, agar bisa menggunakan kurva ini, kita harus tahu temperatur kritis dan eh, tekanan kritis serta volume kritis. Jadi nanti dari sini kita bisa membaca faktor kompresibilitas, oke. Lalu kemudian faktor kompresibilitasnya bisa kita pakai untuk menghitung tekanan atau sorry menghitung eh, volume, gitu ya, volume dari apa namanya zat tersebut, oke, dengan menggunakan ini persamaan ini. Oke, baik. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, meskipun apa namanya corresponding state principle tadi itu cukup akurat, tapi nanti ada kondisi-kondisi di mana akurasi lebih besar itu diperlukan. Nah, kemudian orang mengembangkan persamaan eh, tingkat keadaan untuk gas nyata. Oke. Nah, salah satu yang paling awal namanya Van der Waals. Dia kemudian mengusulkan sebuah persamaan. Nah, kelas persamaan ini dinamakan dengan persamaan kubik. Kenapa? Karena ini kalau kita uraikan, kita akan ketemu bahwa volumenya ini nanti pangkat paling besarnya pangkat 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, persamaan Van der Waals bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini P sama dengan RT dibagi V dikurangi B, kemudian dikurangi A per V.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini dari gas ideal, ini kalau di sini kan ini gas ideal, kemudian ada koreksi dan ada koreksi. A dan B-nya ditentukan berdasarkan tekanan kritis dan temperatur kritis. Nah, kalau kita gunakan spesifik volume, nanti ketemu seperti ini. R-nya nanti pakai konstanta gas individual. Ini juga di sini pakai konstanta gas individual. Oke, temperatur kritis, tekanan kritis. Nah, ya ini tekanannya tetap dalam Kelvin ya. Oh, sorry, satuan R-nya belum saya jelaskan ya. Nanti satuan R-nya harus saya jelaskan. Nah, R-nya nanti satuannya Joule per kilogram Kelvin kalau yang kanan. Oke. Nah, kemudian persamaan van der Waals ini mengalami banyak perkembangan. Ada beberapa yang mengembangkan. Ada yang namanya Stoff-Redlich-Wong. Nah, dia menambahkan koreksi yang baru. Jadi Vm-nya yang di bawah ditambah dengan dikalikan dengan Vm ditambah B. Yang atas dikalikan dengan faktor alfa. Oke, kalau untuk pakai menggunakan volume jenis kurang lebih juga sama. Ini juga sama koefisiennya. Nah, yang berbeda hanya di sini menggunakan konstanta gas individual. Alfanya ini koreksi dari faktor asentrik. Jadi ya, formulanya seperti ini. Faktor asentriknya dapat dilihat tadi di tabel di sebelum dia di slide sebelumnya. Ya, di maaf. Ya, ada di sini ya faktor asentriknya untuk beberapa zat. Oke, nah kemudian yang saat ini sering dipakai untuk persamaan kubik ini yang namanya persamaan Penck-Robinson. Nah, dia memberikan koreksi yang lebih jauh, itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita lihat dia apa namanya ada koreksinya di sini Vm kuadrat ditambah 2 Vmb dikurangi B kuadrat. Nah, ini ada tetap alfa. Nah, yang berbeda sebenarnya selain koefisien untuk A dan B, nanti koefisien formula untuk alfanya sedikit berbeda koefisiennya. Baik, nah persamaan-persamaan ini mempunyai rentang keberlakuan. Kalau Frank Robinson ini lebih dari -271 derajat Celcius sampai 100.000 kilopascal atau 100 megapascal. Nah, sementara untuk Rosola Wong itu lebih rendah ya, di atas -143 derajat dan di bawah 35.000 kilopascal atau di bawah 35 megapascal. Oke, nah kita masuk ke materi tentang fungsi tingkat keadaan ya di termodinamika. Mohon maaf. Oh, sorry. Saya minum dulu ya. Baik, habis sekarang kita lanjutkan. Jadi kita akan membahas tentang internal energi atau energi dalam kerja dan perpindahan panas atau heat transfer. Oke, eh, ketiga fungsi tingkat keadaan ini itu agak susah didefinisikan memang.
Oke ya, ini salah satu kelemahan dari ilmu termodinamika itu seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan energi dalam itu sebenarnya ada dua interpretasi, ada interpretasi makroskopik dan mikroskopik. Kalau interpretasi makroskopiknya itu adalah energi sebuah sistem yang terkait dengan temperaturnya. Oke. Jadi energi dalam itu akan naik ketika temperaturnya makin tinggi, dia turun ketika temperaturnya rendah. Nah, secara mikroskopik sebenarnya temperatur itu tidak ada. Oke. Nah, temperatur itu merupakan representasi dari energi kinetik dari molekul yang ada di dalam zat tersebut. Oke. Nah, energi kinetik itu ada tiga, yaitu translasional atau energi kinetik yang mewakili pergeseran atau gerakan molekul, kemudian rotasional mewakili putaran molekul, dan vibrasional atau mewakili getaran molekul. Makanya kemudian ini terkait dengan definisi skala temperatur Kelvin, di mana 0 Kelvin itu didefinisikan sebagai temperatur pada saat energi dalamnya itu benar-benar sama dengan nol, atau energi kinetik molekulnya benar-benar sama dengan nol, yaitu di mana nanti molekulnya sama sekali diam. Oke, kemudian ditransfer Q. Nah, ini nanti juga agak susah ya Bapak Ibu, karena ada konflik simbol antara termodinamika dengan mekanika fluida. Jadi nanti di mekanika fluida ada sebuah variabel bernama debit atau laju aliran volume. Itu simbolnya juga Q. Nah, supaya ini nggak konflik, nanti saya akan menggunakan simbol yang berbeda untuk debit, yaitu V dengan titik di atas. Oke. Nah, kita pakai kesepakatan bahwa simbol dari perpindahan panas itu adalah Q. Oke. Nah, apa itu hasil perpindahan panas? Nah, ini juga agak susah mendefinisikan. Jadi perpindahan panas itu adalah perpindahan energi antara sebuah sistem dengan lingkungan yang diinisiasi oleh perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungan tersebut. Oke. Nah, biasanya perpindahan energi yang eh, berbentuk perpindahan panas itu tidak diikuti dengan perubahan volume atau perubahan bentuk. Biasanya begitu. Oke. Kalaupun ada perubahan bentuk, biasanya tidak signifikan dan bukan efek langsung dari perpindahan energinya. Nah, kalau perpindahan energinya itu menyebabkan perubahan bentuk, perubahan posisi, atau aliran, itu kita namakan dengan kerja. Oke. Nah, saya akan menggunakan definisi yang sederhana saja untuk kerja, yaitu gaya kali pergeseran atau torsi kali pergeseran sudut, gitu ya, atau tekanan kali perubahan volume yang disebabkan oleh tekanan tersebut. Oke. Nah, biasanya nanti kerja inilah yang merupakan perpindahan energi yang bermanfaat bagi manusia, begitu. Maksudnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke. Kadang-kadang pada banyak kasus perpindahan panas itu tidak bisa dimanfaatkan, gitu ya. Oke. Meskipun nanti juga ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, kita masuk ke hukum saat pertama termodinamika. Hukum pertama itu mewakili konservasi energi. Orang sering menerjemahkan sebagai kekekalan energi. Nah, untuk sebuah sistem tertutup, jadi ini perlu digarisbawahi, karena nanti kita juga akan membahas bagaimana perubahan hukum pertama ini di sistem terbuka. Nah, untuk sebuah sistem tertutup, hukum pertama termodinamika itu dapat kita nyatakan sebagai perubahan internal energi itu sama dengan apa namanya heat transfer neto masuk ke dalam sistem. Sorry,
Nah, dikurangi dengan network done by the system. Jadi dikurangi dengan apa namanya kerja neto yang dilakukan oleh sistem kepada lingkungan. Nah, eh, kenapa ini tandanya minus? Kalau itu, saya geser dikit ya. Kenapa tandanya minus? Karena begini, apa namanya kerja itu nanti dianggap bernilai positif kalau dia dari sebuah sistem itu dia kerjanya itu diberikan ke lingkungan. Ini kerjanya dianggap bernilai positif, oke? Karena ini nanti yang bisa dimanfaatkan. Nah, padahal kalau kerjanya itu diberikan oleh sistemnya ada di sini, ini environment gitu ya lingkungannya, nanti energi sistemnya itu akan turun. Padahal di, keluarnya didefinisikan positif. Maka di sini merepresentasikan hal ini, maka ini dikasih tanda minus. Kalau misalkan tidak ada transfer ya Bapak Ibu, nanti persamaannya kan kurang lebih berubah seperti ini. Nah, perubahan U itu sama dengan minus W. Jadi kalau sistemnya memberikan kerja kepada lingkungan, muter poros gitu ya kurang lebih, atau mendorong sesuatu, maka nanti ini energinya akan turun. Nah, karena deltanya perubahannya bernilai negatif. Sesuai tanda tanda negatif yang ada di sini. Nah, nanti di dalam termodinamika kita akan banyak berurusan dengan kerja ekspansi atau apa namanya kompresi. Nah, yang dinyatakan sebagai tekanan kali perubahan volume PdV. P kali dV perubahan volume. Oke. Nah, ini kalau kita integralkan antara volume kedua dengan volume pertama, nanti kita ketemu B sama dengan integral antara V1 ke V2 PdV. Nanti kita akan ketemu, bahwa kita masukkan lagi ke sini, kita ketemu bahwa perubahan energi kinetik, perubahan energi dalam sama dengan perpindahan panas dikurangi integral V1 ke V2 PdV. Nah, kalau P-nya itu kita anggap sebagai konstan, ya, tekanannya dianggap konstan, proses isobarik nanti ini integralnya dapat kita sederhanakan menjadi P2 dikurangi V1. Nah, ini kalau tekanannya bisa kita anggap konstan. Oke, oke baik. Nah, kemudian kita membahas tentang entalpi dan entropi. Oke, entalpi adalah sebuah fungsi tingkat keadaan yang didefinisikan sebagai jumlah antara energi dalam dengan perkalian antara tekanan dan volume. Nah, ini mewakili kerja, gitu ya. PV ini kerja, mirip dengan yang ini Bapak Ibu ya, mirip dengan PdV. Nanti ini namanya kerja aliran, gitu ya. Nah, kemudian jadi ini entalpi ini adalah jumlah antara energi dalam dengan kerja. Oke. Nah, kemudian entropi. Nah, ini agak susah Bapak Ibu memang. Konsep entropi itu memang agak sulit ya. Jadi yang dinamakan dengan entropi itu sebenarnya sebuah besaran tingkat keadaan, besaran termodinamika yang mewakili irreversibilitas sebuah proses. Irreversibilitas itu apa? Eh, Irreversibilitas itu
lawan dari reversibilitas. Reversibilitas adalah kemampuan dari sebuah proses, bisa tidaknya sebuah proses itu untuk dikembalikan ke kondisi awalnya atau dibalik. Nah, jadi karena entropi ini mewakili irreversibilitas, maka semakin tinggi entropi sebuah proses atau entropi. Nah, maka eh, proses yang terjadi itu semakin sulit untuk dikembalikan ke kondisi awal. Jadi semakin sulit untuk dibalik. Nah, ini nanti terkait dengan apa yang menyebabkan irreversibilitas tersebut. Contoh misalkan ada gesekan, gitu ya. Nah, itu contoh irreversibilitas. Jadi karena ada gesekan, biasanya dari gesekan itu timbul panas. Jadi proses gerakan di mana ada gesekan yang kemudian menimbulkan panas, itu nanti panas yang timbul itu menyebabkan apa? Kondisi akhir setelah gerakan itu tidak bisa dikembalikan seperti kondisi awal. Meskipun posisinya bisa dibalik, tapi energi yang ada dalam benda itu akan berubah karena ada panas yang timbul dari gesekan. Nah, ini contoh seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, definisinya apa? Perubahan entropi suatu sistem itu sama dengan eh, perpindahan panas dibagi dengan temperatur. Oke. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sifat ekstensif dan sifat intensif. Jadi nanti dalam termodinamika kita akan banyak menggunakan sifat intensif dibanding sifat ekstensif. Kenapa? Karena nanti kalau kita menggunakan sifat intensif, kita bisa membuat eh, perhitungan kita itu tidak tergantung dari ukuran zat atau ukuran benda atau ukuran sistemnya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat ekstensif? Sifat ekstensif itu adalah sifat yang nilainya untuk keseluruhan sistem itu merupakan jumlah dari bagian-bagiannya. Oke. Contoh apa? Misalkan massa, volume, kemudian energi atau entalpi itu juga sama. Nah, jadi kalau kita lihat, nah entalpi itu tadi terdiri dari U dan V. Nah, U dan V ini sifat ekstensif meskipun P-nya sifat intensif. Oke. Kemudian sifat intensif itu kalau nilainya tidak tergantung pada ukuran atau eh, banyaknya zat yang dikandung oleh suatu benda atau suatu sistem. Oke. Nah, biasanya sifat intensif itu bisa berbeda dari satu titik ke titik lain di dalam sistem tersebut. Oke. Pada antara satu waktu dengan satu waktu selanjutnya di masa depan, dia juga bisa berubah. Nah, beberapa sifat ekstensif itu bisa kita ubah menjadi sifat intensif dengan membaginya menggunakan massa. Contoh volume nanti bisa kita ubah menjadi sifat intensif namanya volume spesifik dengan cara apa? Bagi dengan massa. Internal energy atau energi dalam nanti bisa kita ubah menjadi sifat intensif namanya spesifik internal energy atau U kecil simbolnya. Ini simbolnya V kecil. Dengan cara apa? Internal energinya dibagi dengan massa. Entalpi juga sama. Nanti kita bisa mendefinisikan spesifik entalpi atau entalpi jenis. Itu adalah entalpi dibagi dengan massa. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, uh, kemudian panas spesifik. Nah, jadi di dalam termodinamika kita mendefinisikan sebuah variabel yang dinamakan dengan atau besaran yang dinamakan dengan
panas spesifik. Ada dua, yaitu panas spesifik pada volume konstan dan panas spesifik pada tekanan konstan. Nah, panas spesifik pada volume konstan itu didefinisikan sebagai perubahan energi dalam terhadap perubahan temperatur, perubahan energi dalam relatif terhadap perubahan temperatur pada volume konstan. Nah, yang ini didefinisikan sebagai perubahan entalpi relatif terhadap perubahan temperatur pada, sorry, ini harusnya tekanan konstan. Nah, saya salah ketik, mohon maaf. Oke. Nah, apa arti dari spesifik heat, Bapak Ibu? Nah, apa namanya, spesifik heat ini dia mengaitkan antara perubahan temperatur ke perubahan energi dalam atau perubahan temperatur ke perubahan entalpi. Oke. Jadi kalau spesifik heatnya itu rendah, nanti perubahan temperatur itu juga eh, tidak terlalu berefek ke perubahan energi dalam. Jadi untuk menghasilkan perubahan energi dalam yang sama, itu kalau CV-nya kecil, maka dibutuhkan temperatur ya perubahan temperatur yang lebih besar. Itu nanti juga sama untuk CP ya. Jadi perlu kalau CP-nya kecil, sorry kalau CP-nya besar, nanti perubahan temperatur yang kecil itu bisa menyebabkan perubahan entalpi yang relatif lebih besar dibandingkan zat lain yang CP-nya lebih lebih kecil. Oke, jadi Nah, karena energi dalam ini mewakili energi yang tersimpan di dalam zat. Ini nanti kaitannya dengan itu tadi ya, apa namanya, seberapa besar kenaikan atau penurunan temperatur sebuah zat itu mempengaruhi energi dalam yang disimpan oleh zat tersebut. Oke. Nah, hubungan antara CP dengan CV apa? Untuk gas ideal, CP dikurangi CP sama dengan R, konstanta gas individualnya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan dalam berbagai perhitungan, Bapak Ibu. Nah, ini sifat gas ideal itu memiliki sifat-sifat yang menarik seperti ini sehingga nanti memudahkan banyak analisis atau perhitungan. Oke. Nah, bagaimana menentukan CP? Nah, menentukan CP itu nanti biasanya ada formulanya. Bentuknya bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada yang bentuknya polinomial langsung seperti di bawah ini. Mohon maaf kalau kurang kelihatan ya. Sebentar saya coba zoom in. Jadi ada yang berbentuk polinomial C1 tambah C2 kali T tambah C3 T kuadrat dan seterusnya. Ada juga yang dia merupakan seper C1 kuadrat per T ditambah C2 dikurangi C1 C2 T. Kecil ya, T kecilnya adalah 1 dikurangi T dibagi TR. Oke, baik. Mungkin itu ini cara menentukan CP. Oh, nah, koefisien ini didapat dari mana? Koefisiennya didapat dari biasanya dapat dari eksperimen. Oke. Oke, next. Ini, oh ya, nanti tolong hati-hati dengan satuannya. Nah, ini formula ini satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Nanti kalau mau merubah ke kilogram, ini eh, CP-nya dibagi dengan molecular weight. Oke, eh, dikalikan dengan dibagi dengan 1.000. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk gas. Ini juga polinomial A ditambah B kali T ditambah CT kuadrat ditambah D pangkat 3. Nah, bagaimana membaca?
konstanta yang ada pengalinya seperti ini. Nah, nanti ini bilangannya dibagi dengan pengalinya. Jadi sebenarnya nilai D-nya itu adalah untuk yang metan ya, ini 2,63 kali 10 pangkat min 9. Itu nanti begitu. Nah, untuk B dan C nanti juga sama. Nah, ini tabel untuk gas, gitu ya. Nah, ini tadi tabel untuk CP untuk cairan. Oke, kemudian masuk ke tekanan uap atau vapor pressure. Nah, bagaimana menentukan tekanan uap dari sebuah sebuah zat, gitu ya? Nah, ini ada tabelnya, ada koefisiennya, C1, C2, C3, C4, C5, formulanya ada di sini. Eksponen itu adalah E pangkat gitu ya, X gitu ya. X-nya nanti ini. Jadi eksponen itu E pangkat sekian. Wafid. Nah, ini ada untuk hidrokarbon gitu ya, dan beberapa zat lain. Dan ada range keberlakuan temperaturnya. Tekanan uap, nah panas laten penguapan. Satuannya Joule per kilomol. Nah, nanti kalau mau mengubah ke Joule per kilogram, bagaimana? Eh, Nanti dibagi dengan molekular weight. Jadi ini kalor laten vaporisasinya nanti silahkan dibagi dengan molekular weight. Nanti akan ketemu satuan Joule per kilogram. Oke. Nah, ini formulanya agak rumit ya. Ini ada pangkatnya yang agak panjang ya. Jadi, nah, kalau ini kalikan 10 pangkat min, nanti kebalikannya Bapak Ibu. Jadi nanti ini angkanya dikalikan 10 pangkat 7. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat nanti dia ordernya itu di megajoule ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oh sorry, dia ternyata joule per kilomol, maaf. Salah, saya uh, tetap joule per kilomol. Nah, ini nanti dibagi dengan 10 pangkat min 7. Jadi ketemunya 10 pangkat 7. Oke. Nah, kemudian kecepatan suara, Bapak Ibu. Nah, nanti kita penting juga ini kecepatan suara karena nanti kita butuh menentukan alirannya itu eh, kecepatannya masih di bawah kecepatan suara atau sama dengan kecepatan suara. Nah, definisi kecepatan suara itu adalah akar dari perubahan tekanan relatif terhadap perubahan massa jenis pada entropi konstan. Nah, untuk gas ideal, nanti kita bisa sederhanakan, gitu ya. Jadi, untuk gas ideal, karena P-nya itu sama dengan rho kali R kali T, ya. Nanti ini bisa apa namanya kita sederhanakan menjadi akar K kali R kali T. Nah, oh sorry saya lupa. K-nya ini nanti sama dengan CP per CV. Nah, saya agak lupa ini. Saya revisi dulu.
Oke, oke. Jadi K-nya itu CP per CV, ini namanya rasio panas spesifik. Nah, CV-nya dapat dari mana? Nah, jadi kan tadi yang kita miliki hanya CP, ini CP, ya. Nah, ini juga CP. Nanti yang kita hitung itu CP-nya dulu. Nanti CV-nya bisa kita peroleh dari formula ini. Jadi kalau CP dikurangi CV sama dengan R, nanti ya CP-nya sama dengan CP ditambah dengan R. Kurang lebih seperti ini. Oh iya, sebentar. Ya, ada satu materi yang saya sedikit terlupa, ya, itu tentang proses termodinamika. Eh, oke. Nah, jadi eh, kita belajar tentang proses termodinamika. Nah, jadi ada istilah namanya proses politropik. Politropik, poli itu banyak, tropik itu jalur atau path. Jadi proses politropik ini adalah proses yang memiliki banyak jalur. Oke. Nah, jadi secara umum proses politropik itu dapat dinyatakan dengan formula P kali volume pangkat N sama dengan konstan. Oke. Nah, N-nya ini dinamakan sebagai konstanta politropik. Oke. Nah,
Karena di gas ideal itu eh, PV sama dengan RT, ya. Bentar, saya gunakan sifat intensifnya saja, gitu. Oke. Nah, ini bisa kita, sebentar saya geser. Nah, ini PV-nya bisa kita keluarkan, lalu kita ganti dengan RT. Wes, Mas. Jadi, oke. Nah, karena R-nya ini juga konstanta, maka bisa kita pindahkan ke kanan, sehingga kita dapatkan seperti ini. Hubungan untuk T dan V-nya. Oke. Nah, kemudian perubahan antara tingkat keadaan satu ke 2 yang melalui proses politropik ini nanti dapat kita nyatakan sebagai
Yes. Ya, jadi kurang lebih bisa kita nyatakan seperti ini. Oh, sorry, ada salah tulis. Nah, karena konstan, maka P1 kali V1 pangkat N itu nanti sama dengan P2 kali V2 pangkat N. Jadi kalau nanti suatu sistem itu mengalami perubahan dari kondisi satu ke kondisi dua, maka hubungan dan proses perubahannya itu melalui proses politropik, nanti kita bisa nyatakan seperti ini hubungan antara dua kondisi tersebut. Oke? Nah, oh ya, sebentar, ada yang lupa. Nah, bagaimana antara T dengan P? Nah, sebentar. Ini saya ada yang kelewat sedikit. Oke, ada yang kelewat ya. Satu hubungan lagi yaitu, oh sorry, satu hubungan lagi yaitu T dengan P yang belum saya turunkan. Oh, sebentar.
Ya, sorry. Ini saya kecil. Ya, kan. Oh, ini tambah satu lagi ya. P1, P1, N-1 per N. Oke. Baik, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk proses politropik nanti kita bisa membuat hubungan bahwa P kali V pangkat N itu konstan, T kali V pangkat min S1 konstan, T kali P pangkat N min 1 per N konstan. Sehingga nanti kita bisa membuat hubungan antara dua tingkat keadaan seperti ini. Nah, kemudian ada yang kelewat lagi yaitu eh, maaf. Ini adalah nah, ini tabel untuk proses politropik. Ya, kalau tekanannya konstan, itu namanya P-nya konstan, namanya proses isobari. Kalau apa namanya teka apa temperaturnya konstan, namanya isotermal, pangkat N-nya pangkat 1. Kemudian ada proses adiabatik. Nah, ini mohon maaf ini sebenarnya eh, apa gamma itu sama dengan K ya. Ini sebentar. Hmm. Ini perlu keterangan, mohon maaf sebentar. Simbolnya tidak kurang konsisten. Bentar saya cari contoh. Saya tulis saja. Nah, jadi gamma ini sama dengan K atau CP per CV. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu proses isentropik, yaitu proses di mana entropi konstan.
Nah, ini biasanya karena entropi kaitannya dengan perpindahan panas, ini adalah eh, juga proses adiabatik. Jadi konstanta untuk adiabatik ini nanti juga berlaku apa namanya? Nah, biasanya nanti dia juga berlaku sebagai eksponen isentropik. Baik, mungkin itu materi untuk malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Eh, apa namanya? Nanti hari Sabtu saya dapat kurang kita lanjutkan di ini ya. Oh, mohon maaf.